Pemirsa, saya sudah bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK. Siapakah dia? Bapak Saud Situmorang. Siapa yang tidak kenal beliau? Kiprahnya begitu membahana untuk membahas beberapa hal yang ternyata bisa menjadi trending topik. Dan kali ini saya mau tanya bagaimana respon beliau tentang mengukur kinerja kepolisian. Nah, Pak Saud Situmorang, gimana nih melihat kinerja kepolisian? Tingkat pengukurannya gimana? Ya, saya pikir kita harus sepakat ya bahwa belajar dari negara-negara yang cukup maju, negara itu gimana kepolisiannya seperti itulah negara itu. Jadi kalau dia perform, kalau dia menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran dengan baik, pasti negara itu kan baik, akan lebih cepat, lebih sejahtera. Dan pengalaman saya di 4 tahun di pekerjaan saya yang pernah saya jalani dulu itu juga menunjukkan demikian. Jadi persoalannya bagaimana mereka cepat menjadi lebih baik agar negaranya menjadi lebih baik. Ini kan variabelnya banyak. Ya kan tadi kita hari ini sudah berdiskusi hal-hal yang sangat sederhana. Bagaimana menjaga keluarga dari kepolisian, bahkan ketika dia bekerja bagaimana keluarga di rumah. Itu kan menyangkut kesejahteraan, menyangkut kemudian punish and reward dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau kita bicara hanya sebatas sebagaimana undang-undang, katakanlah undang-undang Polri atau kembali yang ke lebih besar undang-undang 45, itu kan sebenarnya itu tidak akan hidup kalau nggak kita melakukan inovasi di situ. Nah, bagaimana inovasi ini sehingga kemudian dia lebih perform, sehingga key performance indicatorsnya dia, pekerjaan dia cukup membawa Indonesia menjadi lebih, umpamanya keuangannya menjadi lebih baik, rakyatnya jadi lebih tertib, lalu lintasnya lebih ramah, lingkungannya nggak penuh limbah. Ini kan semuanya persoalan yang sebenarnya bisa dilakukan penegakan hukum dari sisi tugas Polri. Maksud ada orang buang limbah sembarangan gitu, kemudian laut tercemar dan seterusnya, lingkungan menjadi lebih jelek, kemudian kita tidak melakukan penindakan. Jadi banyak sekali tugas-tugas, makanya saya katakan di bagian depan, bagaimana kepolisian seperti itulah nasib negara itu sebenarnya. Jadi demikian besar harapan kita. Harapannya ya? Jadi kalau harapan kita besar karena kalau kepolisiannya baik maka masyarakatnya juga menjadi terjaga baik ya. Tapi kalau Bapak menilai bagaimana nih tentang kepolisian di Indonesia? Apakah sudah seperti itu? Ya, memang mungkin tidak seragam ya kalau kita hari ini menemukan sebuah angka 81% tingkat kepuasan untuk produk tugas dari hasil survei ya? Dari hasil survei untuk khusus Sumatera Utara ya. Dan itu kan juga hasil 81% tingkat kepercayaan atau tingkat yang mengatakan cukup baik gitu ya. Itu kan bagaimana dengan daerah lain? Dan kemudian kalau kita bicara organisasi, itu kan bicara leaders, bicara kepemimpinan. Bisa jadi mungkin Sumatera Utara kena pancap sebelumnya pernah di KPK, kemudian dia kemana-mana tetap membawa integritinya, menjaga integritasnya, datang lebih pagi, pulang belakangan. Tadi kan cerita-cerita itu kita dengar. Nah, kemudian itu menjadi bagaimana itu bisa jadi role model. Itu hal yang satu sisi lain lagi yang kita harus bahas lebih lanjut hasil survei yang kita bahas hari ini, kira-kira gitu. Tadi kita ngebahas tentang hasil survei 81% kinerja Kapolda Sumatera Utara bagus gitu, masyarakat puas ya. Semoga ini bisa menjadi role model dan juga dari polda-polda yang lain bisa berkompetisi menjadi lebih baik begitu ya Pak ya? Iya, jadi tugas kita selanjutnya adalah untuk kemudian bagaimana ini menjadi sebuah yang menjadi homogen terhadap daerah yang lain. Bisa jadi memang sebenarnya dengan gaji yang sama, tugas di Medan sangat berbeda dengan tugas di Jakarta. Saya katakan tadi harga peyem di Medan di harga ini aja sudah beda kan, tantangannya beda, masyarakatnya beda, situasi kamtipmasnya beda. Tapi most likely kalau kita sudah bisa menyesuaikan terhadap inovasi-inovasi, terhadap penegakan hukum, jadi proses-proses penegakan yang dilakukan oleh KUHAP, menjadi penyelidikan, penyidikan, kemudian mereka membawa ke penuntutan. Ini kan persoalan yang sering jadi perdebatan. Terus bagaimana kita menjaga semua penegak hukum bersama-sama, termasuk para lawyer. Ini kan persoalan yang sebenarnya bisa di-manage dengan orkestranya di bawah kepolisian. Ini yang mungkin menurut saya ke depan tidak hanya Sumatera Utara yang mendapat nilai 81. Saya bisa membayangkan hasil ini pasti beda. Nanti dengan Jawa Barat beda, dengan beda, tantangannya beda. Tetapi kalau kita katakan 81% itu datang dari memang pelayanan yang baik, atau datang dari tertibnya masyarakat, yaitu tantangan setiap kepala polisi daerah untuk bisa mengorkestrasi dia sehingga kemudian nilainya tinggi, gitu ya tantangannya. Baik. Jadi dari hasil lembaga survei Ethos, Kapolda Sumatera Utara mencapai 81% tingkat kepuasan dari masyarakat
atas kinerja yang profesional dan baik. Tadi apa yang dikatakan Pak Saud juga, semoga ini bisa menjadi percontohan untuk Kapolda-Kapolda lainnya lagi. Dan semoga masyarakat juga terus bisa memberikan masukan-masukan yang lebih baik lagi, lebih inspiratif lagi, lebih memicu kepolisian untuk bisa berkinerja dengan baik. Menjadi polisi yang profesional tentunya juga butuh kinerja dan butuh support masyarakat ya Pak ya? Ya, dia nggak bisa bekerja sendiri juga. Nggak bisa kerja sendiri? Karena dia kan kepolisian ini kan bagian dari ekosistem. Jadi kalau ekosistemnya terus dicemarin terus, masyarakat misalnya terus membangkang, nggak tertib, mau dibikin peraturan dibuat tapi kemudian nggak dijalanin, itu kan suatu tantangan sebenarnya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat Sumatera Utara dan juga rekan-rekan kepolisian lainnya. Ya, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Panca ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita untuk kemudian dinaikkan lagi. Jangan lupa ada 12% yang tidak, kan tadi 81% ya. Jadi ada sekian beberapa persen lagi yang harus kita jaga, bahwa mungkin mereka adalah bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Jadi ada sekian belas persen lagi masyarakat yang penting untuk kemudian kita jaga mereka sehingga sensus berikutnya atau survei berikutnya menjadi 90% tingkat kepuasannya. Jadi jangan berpuas diri untuk kemudian di angka itu. Baik. Pemirsa, bagaimana Anda menilai tingkat kinerja profesionalisme, kinerja kepolisian? Bagaimana Anda mengukur tingkat kinerja kepolisian? Layakkah untuk diberikan apresiasi dengan penyesuaian gaji? Tergantung Anda menilainya dan tergantung demografi wilayah yang berbeda-beda. Saya berharap tentunya masyarakat tetap mensupport kepolisian dan polisian tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sampai jumpa.